Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha kelas 6 yang it the best, insya Allah akan segera lulus ya dari SD Islam Nusantara. Namun sekarang kita masih dalam belajar dari daring, belajar dari rumah, dan insya Allah kami guru-guru akan siap selalu membimbing anak-anak soleh dan soleha yang ingin berjuang belajar dengan semangat. Insya Allah hari ini kita melanjutkan pembelajaran matematika tentang bangun ruang. Kita sudah belajar ya minggu yang lalu tentang bangun ruang yang di kelas 6 ini, yaitu tentang bangun ruang, kubus, balok, dan prisma segitiga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang dua materi saja, dua bangun ruang saja, yaitu kubus dan balok. Namun kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Nah, sekilas kita akan mengulang materi yang minggu lalu ya nak. Yuk kita lihat yang materi minggu lalu. Minggu lalu kita melalui Zoom sudah belajar tentang macam-macam bangun ruang yang ada di sekitar kita. Nah, perlu kita ketahui ternyata benda-benda yang di sekitar kita ada yang bermacam bentuk. Nah, ternyata ini juga akan kita pelajari dalam materi matematika. Kita lihat contohnya yang ada di depan. Yang pertama sekali yang warna hijau, masih ingat ya nak? Iya, tentang balok. Ini bangun ruang yang namanya balok. Kemudian yang kuning kerucut, yang biru adalah tabung. Kemudian biru di bawah ini adalah prisma segitiga. Dan sedangkan yang pink berwarna itu yang disebut dengan kubus. Nah, di antara macam-macam bangun ruang ini, kita khusus mempelajari pada hari ini akan mempelajari tentang dua bangun ruang saja, yaitu tentang balok dan kubus. Ya, yuk kita intip lagi materi selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan benda-benda yang berbentuk geometri tersebut yang tadi yang kita bacakan macam-macam bangun ruang ya. Contohnya yang bangun datarnya berbentuk lingkaran menjadi bangun ruang bola. Kemudian prisma segitiga bisa kita temukan pada contohnya, yaitu contoh yang ada segitiga pada dasarnya, itu contoh coklat ya. Siapa yang sering beli coklat? Nah, silahkan perhatikan bentuknya ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini adalah permainan biasa anak soleh dan solehan kelas 6 mungkin sering dulu waktu kecilnya, atau sampai sekarang masih sering bermain seperti ini. Benda seperti ini karena ke samping dan ke kiri atau ke atas bawahnya sama panjang disebut dengan kubus. Nah, seperti ini. Tahu? Pasti tahu dong. Seperti topi pada topi kerucut yang disebut dengan kerucut. Nah, di rumahnya memiliki tempat pakaian. Ternyata ini mirip dengan balok, bangun ruang balok. Makanya lemari merupakan contoh dari bangun ruang yang berupa balok. Oke, anak-anak soleh dan soleha sudah tahu ya yang contoh bangun ruang yang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari bentuk-bentuk tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya pengertian bangun ruang itu adalah bangun yang berbentuk 3 dimensi. Berapa? Bangun yang berbentuk 3 dimensi, 3 dimensi ya, yang mempunyai ruang, berarti ada di ruang di dalamnya, atau isi yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Ibu punya contoh nih. Nah, berbentuk balok ini berarti dia mempunyai 3 dimensi. 3 dimensinya maksudnya ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Kemudian mempunyai ruang di dalamnya, mempunyai ruang atau isi yang dibatasi dengan ruang isinya itu dibatasi dengan sisi-sisinya. Paham ya anak soleh dan soleha? Kita ulang lagi. Pengertian bangun ruang itu adalah
bangun, ini namanya bangun, berbentuk 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang mempunyai ruang, ada ruang di dalamnya, atau isi yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Insya Allah bisa diingat ya. Oke, kita lanjut dengan materi selanjutnya. Contoh prisma segitiga mungkin jarang kita temukan, namun sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari bentuk coklat tadi, juga kita temukan seperti siapa yang sudah pernah kemah? Ya, tenda kemah juga berbentuk prisma segitiga. Nah, ini juga salah satunya prisma segitiga. Ya, bisa berarti anak-anak soleh dan soleha yang lain bisa mencari contoh lain ya. Pada dasarnya, prisma segitiga itu sama seperti balok, namun dasarnya atau alasnya berbentuk segitiga. Oke? Nah, contoh-contoh prisma yang lainnya, prisma itu bukan hanya prisma segitiga saja, tetapi ada juga prisma yang lain, yaitu prisma segi 5, ada prisma segi 4 ya, ini prisma segi 4. Terus prisma segi, ayo coba tebak anak-anak soleh dan soleha, kita hitung ya, jumlah sudut alasnya ada berapa? Berarti kalau sudutnya 6, berarti prismanya prisma segi 6. Kita lihat paling ujung, prisma segi 3, terus prisma segi 5, terus ini prisma segi 4. Nah, ternyata prisma segi 4 itu adalah sama seperti balok. Nah, berarti prisma itu banyak, bukan hanya prisma. Berarti balok juga termasuk bercontoh dari prisma. Berarti dengan kata lain, prisma itu tergantung jumlah sudut alas atau tutupnya. Oke, kita lanjut. Nah, pertama kali kita bahas adalah tentang bangun ruang kubus. Yang kemarin juga sudah kita bahas, beberapa sifat atau unsur dari kubus adalah kita lihat bentuk alasnya atau bentuk masing-masing sisi adalah berbentuk persegi. Nah, kemarin juga sudah diajarkan kepada anak-anak soleh dan soleha ya, tentang mana yang rusuk dan mana yang sisi. Kita lihat, rusuk di sini adalah yang garisnya, atau kalau dalam kerangka besi-besinya. Nah, kita hitung juga sudah kemarin ya, sudah kita hitung bersama bahwasanya rusuk dari sebuah kubus itu adalah 12. Contoh kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, terus bagian bawahnya 9, 10, 11, 12. Itu yang dinamakan rusuk. Nah, kemudian titik sudutnya, Wah, ini mah sudah hafal ya. Anak soleh dan soleha kelas 6 pasti sudah tahu mana yang titik sudut. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian bawah 5, 6, 7, 8. Paham ya? Iya. Lanjut. Selain dari rusuk dan titik sudut, kubus ini unsur-unsurnya adalah sisi. Jumlah sisinya bentuk sisinya dulu berbentuk apa? Persegi. Jumlah sisinya kita hitung ya. Tutupnya, alas, depan, belakang, kanan dan kiri. Ada berapa? Ada 6. 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, kalau diagonal ruang, kita sebenarnya harus ruang nih ya. Diagonal ruang yang membagi 2 sama besar dari pojok atas ke pojok bawah.
dengan cara menyilang. Berarti seperti ini ya. Nah, diagonal ruangnya ya. Nah, diagonal ruang dari kubus adalah 1 ke bawah, kemudian ini ke sini 2, terus dari kiri atas ke bawah, dari depan ke bawah. Berarti ada 4 ya. Kemudian diagonal sisi, kalau diagonal sisi masing-masing sisi menyilang 1, 2. Nah, sementara sisi dari kubus itu adalah 6. Berarti 6 kali 2. Dan jumlahnya 12. Ini ya. Kemudian kita lanjut lagi, bahwasanya itulah beberapa dari unsur-unsur kubus ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah gambaran dari diagonal, bidang-bidang diagonal pada kubus. Ada berapa tadi yang kita hitung? Nah, ini contohnya bidang diagonal dari pojok atas ke pojok bawah. Kemudian ini dari pojok atas sebelah sini ke pojok bawah sebelah sini. Nah, itu makanya ada 4 ya tadi. Nah, oke, yuk. Untuk sifat-sifat dan unsur-unsur kubus kita cukupkan sekian. Nah, kita masuk ke rumus luas permukaan dan volume. Rumus ini berguna untuk menghitung kalau luas permukaan, yang dimaksud dengan luas permukaan itu adalah luas bagian kulitnya. Nah, kalau pada gambar ada gambar yang warna-warni, yang semuanya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, luas permukaan itu adalah luas seluruh kulit atau pembungkusnya. Kulit atau yang disebut dengan istilah kalau dalam matematika selimut. Luas selimut atau luas permukaan semua bidang atau sisinya. Nah, karena sisi kubus berbentuk persegi, kita lebih mudah menghitungnya. Nah, ini manfaatnya akan berguna bagi anak-anak soleh dan soleha kalau disuruh membuat, kalau diminta membuat sebuah kubus. Nah, berapa ya karton yang dibutuhkan atau berapa ya bahan yang dibutuhkan untuk membuat kubus dengan ukuran tertentu. Nah, ini manfaat dari luas permukaan ya. Nah, untuk luas permukaan kubus kita lebih mudah menghitungnya karena dia berbentuk sama, setiap sisinya berbentuk sama. Nah, kita sudah tahu tadi bahwasannya kubus berbentuk persegi masing-masing sisinya. Yaitu ada berapa? Iya, ada 6. Jadi, luas permukaan kubus lebih mudah menghitungnya. Kita hanya mengalihkan dengan 6 buah sisi dikali luas sisi masing-masing. Nah, di kelas sebelumnya kita sudah menghitung luas persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, karena dia ada 6, berarti kita kalikan. Berarti luas seluruh permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Sudah paham anak-anak soleh dan soleha sampai di sini? Ini ulang ya. Karena kubus terdiri dari 6 sisi berbentuk persegi, kita lebih mudah menghitung luas permukaan seluruh kubus ini, yaitu dengan menghitung luas persegi dari masing-masing sisinya, yaitu dengan menggunakan rumus luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Nah, karena dia memiliki 6 sisi yang sama, maka dikalikan dengan 6. Jadi kita boleh menghitung sisi kali sisinya dulu baru dikalikan 6, atau langsung 6 dikali sisi kali sisi. Nah, ini gunanya untuk menghitung luas permukaan kubus seluruh yang membalut atau menselimuti dari kubus. Sekarang kita lanjut untuk menghitung volume.
volume adalah isi dari kubus tersebut. Kalau seandainya ini kotak, akan diisi pasir, atau diisi air, atau diisi tepung, kita bisa menghitung jumlah yang ada yang bisa muat ke dalam kotak ini atau ke dalam kubus ini dengan menggunakan rumus. Nah, apa ya rumusnya? Rumus volume kubus adalah panjang kali lebar kali tinggi. Itu sebenarnya panjang kali lebar kali tinggi. Tapi karena kubus memiliki panjang sisi yang sama, boleh kita ganti panjang itu sama dengan S, lebar sama dengan S, dan tinggi juga sama dengan S. Sehingga volume rumus bisa digunakan menggunakan sisi kali sisi kali sisi, atau S kali S kali S, S kali S kali S, gitu. Boleh ya? Atau S kali S kali S, angkanya akan sama karena panjang masing-masing rusuk kubus adalah sama, sehingga nanti bisa S pangkat 3. Kita ganti rumusnya juga. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat contoh soal berikut. Nah, ini rumusnya ya, sehingga bisa dirumuskan seperti ini. Rumus bangun ruang kubus bisa disimpulkan seperti ini. Luas permukaan adalah 6 kali. Boleh dituliskan kalinya ataupun tidak, sama saja. 6 S pangkat 2 atau 6 kali sisi kali sisi. Sementara volume kubus adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Oke, anak-anak soleh dan soleha, untuk tidak lupa boleh men-screenshot rumus ini dan disimpan, sehingga nanti untuk mengelola soal atau mengerjakan soal akan lebih mudah melihat hasil screenshotnya daripada membuka video berikutnya. Oke, di screenshot dulu ya. Nah, silakan kita akan melanjutkan ke contoh soal. Ada sebuah gambar kubus seperti pada gambar ini, dan soalnya hitunglah luas permukaan dan volume kubus pada gambar di samping. Anak-anak soleh dan soleha, bisa kita lihat ya, angkanya atau panjang rusuknya dalam istilah matematika nanti akan ketemu. Apakah itu panjang rusuk atau panjang sisi, itu boleh ya. Nah, dilihat angka 12 dm. 12 dm ini adalah panjang rusuknya atau sisi panjang sisinya. Oke. Untuk kita tahu tadi bahwasannya rumus luas permukaan adalah 6 kali sisi atau 6 kali S kali S. Nah, kita tinggal memasukkan angka adalah 6 karena 6 buah sisi dikali panjang rusuknya masing-masing, yaitu 12 dan 12. Dan hasilnya boleh anak-anak soleh dan soleha hitung sendiri. 6 kali 12 kali 12 hasilnya 864 desimeter ya. Nah, dan satuannya masih desimeter ya, karena sesuai dengan gambar, karena desimeter berarti desimeter juga. Kemudian kalau menghitung kubus, kita gunakan rumus lagi tadi, S kali S kali S. S kali S kali S, atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, angka karena rusuknya adalah panjang rusuknya adalah 12, berarti 12 kali 12 kali 12. Atau yang lebih mahirnya dengan angka matematika yang sudah mahir dengan pangkat 3, bisa 12 pangkat 3. Hasilnya 1728 dm atau desimeter pangkat 3. Ini pangkat 3 boleh dibaca pangkat 3 atau kubik ya. Nah, kenapa pangkat 3? Karena itu melambangkan dari satuan untuk volume yang 3 dimensi tadi. Jadi ada hubungannya ya dengan definisi bangun ruang. Kalau menghitung luas, pangkat 2 karena menggunakan 2 dimensi.
Sementara kalau 3 adalah atau kubik, itu melambangkan dari volume. Ibu berharap semoga bisa dipahami. Nanti kita lebih mahirkan lagi dengan latihan soal. Ini baru tentang kubus ya. Kita lanjut untuk bangun ruang yang kedua. Bangun ruang kedua adalah mirip dengan kubus, tapi ukurannya lebih berbeda. Kalau tadi kubus semua panjang rusuk adalah sama. Sementara kalau balok panjang, lebar, dan tingginya berbeda. Nah, anak-anak soleh dan salah, kalau contoh balok banyak ya. Contoh balok di rumah banyak. Nah, bisa disebutkan contoh seperti ini, seperti kotak ya. Nah, kita lanjut. Apa ya sifat-sifat dari balok ini? Sifat-sifat atau ciri-ciri dari balok, ada yang mirip atau ada yang sama dengan kubus, dan ada yang berbeda. Contoh, mempunyai 6 buah sisi dan 12 rusuk dan 8 titik sudut. Ini sama seperti kubus tadi. Sisi sama-sama 6, rusuk sama-sama 12, titik sudut juga sama-sama 8. Ternyata titik diagonalnya juga, diagonal ruangnya juga sama 4 ya. Nah, namun sisi-sisi kalau pada kubus tadi semua sisi ukurannya sama atau sama besar. Sementara kalau balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar. Masih kita lihat lagi contoh. Sisi yang berhadapan itu maksudnya yang kanan berhadapan dengan kiri. Itu sama besar, ukurannya sama besar. Kemudian depan berhadapan dengan belakang, atas berhadapan dengan bawah. Ini ukurannya sama besar. Sementara kalau kubus tadi semua sisi sama besar. Nah, nanti kalau diminta menyebutkan ciri-ciri atau menyebutkan perbedaan kubus dengan balok, terletak pada ukuran masing-masing sisi ya. Yaitu kalau kubus semua sisi sama besar, sementara balok hanya sisi berhadapan yang sama besar. Nah, kemudian seluruh sudutnya siku-siku. Ini sama ya sifatnya dengan kubus tadi. Dan 4 rusuk yang berhadapan sama panjang. Ya, kalau sisinya sama lebar atau sama besar, otomatis rusuk pembentuknya juga sama panjang ya. Nah, inilah ciri-ciri balok dan bisa kita bedakan dengan ciri-ciri dari kubus tadi. Apa ya rumus menghitung volume dan luas permukaan dari balok? Apakah sama dengan kubus tadi? Ya, sedikit berbeda ya, karena dari ukuran juga berbeda. Otomatis kan, luas permukaannya akan juga berbeda. Kemudian karena ukuran masing-masing rusuk berbeda, berarti rumus juga berbeda. Nah, untuk rumus volume adalah harus menghitung panjang kali lebar kali tinggi. Berarti volume atau isi dari sebuah balok ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus berapa panjang dikali dengan berapa lebarnya dikali dengan tingginya. Gampang ya, mudah ya. Insya Allah anak-anak soleh dan solehah bisa menghitungnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalaupun tidak disebutkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, namun digambar ada bertuliskan angka, anak soleh dan solehah bisa menggunakannya ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu rumus volume atau isi. Sementara rumus luas permukaan adalah menggunakan, karena dia sisi berhadapan, berarti kita tidak perlu menghitung, cukup dikalikan 2. Sisi berhadapan atas bawah, depan belakang, kanan kiri. Berarti kali 2 dulu, angka 2. Makanya ada angka 2 di sini. Ada angka 2 di sini karena 2 sisi berhadapan sama besar. Nah, untuk menghitung luas di depan,
Yang depan adalah panjang kali tinggi. Berarti panjang kali tinggi ini. P kali T. Kemudian untuk menghitung rumus yang di samping, panjang kali lebar. Yang di bawah ya, menghitung di bawah. Panjang kali lebar. Berarti panjang kali lebar. Ada dua ya, atas dan bawah. Berarti panjang kali lebar. Dan dua lagi samping kanan kiri, yaitu lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi. Sehingga dapat dirumuskan 2 kali panjang kali lebar dan tambah panjang kali tinggi, kemudian ditambah lagi lebar kali tinggi. Sehingga rumusnya 2 kali. Ada 2 kalinya sebenarnya ya, tapi tidak dituliskan kali juga tidak apa-apa. 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, untuk lebih pahamnya kita cobakan pada soal berikut. Seperti pada gambar, ada balok yang berukuran panjangnya adalah 10, sementara lebar adalah 5 dan tinggi adalah 4 cm ya. Nah, kita disuruh menghitung, hitunglah luas selimut atau luas permukaan balok di bawah ini. Nah, kemudian kita hitung menggunakan rumus tadi. 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi dan lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya ya. 2 kali 10 kali 5, karena terlihat pada gambar P-nya atau panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 5. Berarti 10 kali 5 ditambah 10 kali 4 ditambah 5 kali 4. Nah, hasilnya akan dilihat seperti ini ya. Dicoba, silahkan anak soleh dan soleha mencoba menghitung benar atau tidak contoh yang ada di depan ya. Nah, seperti ini sehingga hasilnya adalah luas permukaan dari balok tersebut adalah 220 cm. Sementara volumenya adalah menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 10 kali 5 kali 4. Lebih mudah ya, yaitu 200 cm. Jangan lupa kubiknya atau pangkat 3-nya. Bisa paham ya nak? Insya Allah. Nah, dengan dari penjelasan tersebut dan contoh-contoh soal di atas, maka untuk memantapkan atau menguji kemampuan anak-anak soleh dan soleha dengan pemahaman yang diberikan tadi, dengan penjelasan tadi, maka diminta anak soleh dan soleha untuk berlatih soal seperti pada gambar berikut, yaitu hitunglah luas permukaan dan volume bangun ruang berikut. Satunya berbentuk kubus dan yang ini berbentuk balok. Kubus berukuran masing-masingnya 10 cm, sementara yang balok panjang 5 cm, lebar 3 cm dan tinggi 4 cm. Silakan kerjakan mengikuti contoh dan rumus yang ada yang sudah dijelaskan. Semoga anak-anak soleh dan soleha diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal ini ya. Dan jika ada kesulitan silahkan tanyakan kepada guru kelasnya. Selamat belajar anak-anak soleh dan soleha dan berlatih soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.